Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك هذا النبي الكريم محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين فبلغ رسالة ربه وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى تركنا أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلواته وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati pengurus besar Masjid Baitus Sakinah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kami hormati para jamaah muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan mulia kali ini dan juga yang mengikuti kajian ini di balik layar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan dan curahan kasih sayangnya, nikmatnya yang begitu besar kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mempermudah langkah kita untuk bersama-sama bersilaturahmi dan juga talabul ilmi, menuntut ilmu. Terutama bagi diri kami pribadi, suatu kemuliaan bagi kami diundang, diberikan kepercayaan untuk mengisi di masjid yang mulia ini dan bersilaturahmi, berjumpa dengan saudara-saudara kami yang berada di Tulungagung, di Temanggung ini ya, Tulungagung salah, Temanggung ya. Bersama saya datang tadi, kesannya wah ini bagus ini, kayak di Kaliurang kalau Jogja, dingin. Nah, ini memang tipe-tipe cuaca yang saya idam-idamkan. Disebutkan tadi sama Ustaz Hasan, kami dari Sumbawa. Sumbawa itu panas, luar biasa sekali panasnya, berkali-kali lipat dari Jogja, apalagi kalau dari Temanggung ini. Makanya cuaca yang seperti ini sangat kami idam-idamkan. Alhamdulillah, walaupun cuma sesaat berada di sini, tapi kami sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Terlebih lagi kami dapat bersilaturahmi, berjumpa dengan para hadirin sekalian. InsyaAllah selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga pada kesempatan yang mulia ini kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sama manusia menuju penyembahan kepada Tuhannya manusia, membawa kita dari masa kegelapan, kejahilan, kekufuran menuju kepada cahaya Islam yang mulia, menyelamatkan kita dari api neraka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersalawat kepada sahabat beliau, istri-istri beliau, beserta siapa saja yang mengikuti, meniti sunnah beliau sampai tegaknya hari pembalasan. Para hadirin yang kami cintai dan kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, sudah disebutkan juga tadi sama Ustaz Hasan, memang saya punya gaya khusus kalau dalam ceramah. Bahkan kalau di pondok saya sampai menggaprek-gaprek meja. Pernah saya ceramah gaprek meja, bolong meja ya, seperti itu. Ini memang kalau orang Inggris bilang this is my style. Ini memang gaya, tapi saya juga menyesuaikan gayanya. Apalagi kalau maaf-maaf banyak sesepuh kita, takutnya nanti saya lagi tiba-tiba itu nasinya tinggi, keprek, serangan jantung, kaget, nanti saya yang masuk ke penjara, seperti itu ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan tidak terjadi, dan alhamdulillah selama ini belum pernah terjadi.
Alhamdulillah, apalagi kalau saya khutbah itu dijamin gak ada yang tidur, insya Allah. Kalau saya khutbah memang seperti itu. Ya, karena memang kita di Sumbawa, Pak. Rumah saya dari pantai itu nggak nyampe 6 kilo. Ke pantai itu jalan kaki. Mau nggak mau kita harus meninggikan suara kita, karena kalau nggak kedengeran, kalah sama suara ombak. Itu kita yang hidup di pesisir di Sumbawa sana. Makanya pas sampai ke Tanah Jawa ini, orang Sumbawa ngobrol, dilihat oleh saudara kita yang dari Jawa, dikira bertengkar. Karena memang kita ngobrol kayak orang mau bertengkar, karena intonasinya tinggi. Itu dua orang itu bertengkar, itu ribut, padahal kita nggak ribut, ngomong biasa saja, seperti itu. Ya, jadi mohon dimaklumi ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Taib. Tema kita adalah tema yang agung, tema yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia modern ini, yaitu tema bagaimana cara kita menggapai keberkahan dan ketenangan hidup ini. Banyak manusia mencari ketenangan hidup, mencari kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup. Ada yang menempuh jalan yang benar, namun banyak juga yang salah jalan. Disangkanya itu adalah jalan yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan, keberkatan hidup, kesuksesan, namun malah justru membahayakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Sepintas jalan yang dia tempuh tersebut nampaknya ini jalan yang baik, nampaknya ini jalan yang oke, yang kalau kita tempuh ini pasti akan menggapai kebahagiaan. Ya, namun ternyata salah. Seperti itu. Contoh, maaf para hadirin sekalian, saya yakin mayoritas, jangankan umat Islam ya, manusia secara umum memandang yang namanya keberhasilan, kesuksesan itu diukur dengan apa? Barometernya adalah materi. Contoh, anak saya lulus kuliah, lulusan jurusan ekonomi misalnya, atau kedokteran, atau apalah. Nah, kalau kamu mau hidupmu bahagia, jadi pegawai bank misalnya. Nah, kalau kamu mau bahagia, kamu masuk perusahaan ini, daftar di perusahaan ini dan itu. Nah, kalau kamu hidupmu mau bahagia, seperti ini, seperti ini. Ya, apakah hal tersebut dapat menghasilkan kebahagiaan? Dapat menghasilkan kebahagiaan. Tapi ingat, kebahagiaan seperti apa? Karena ada yang namanya kebahagiaan sesaat, ada yang namanya kebahagiaan abadi. Maaf, begitu dungunya seorang, bodohnya seorang, kalau dia rela menukar kebahagiaan abadinya hanya demi mendapat kebahagiaan sesaat. Dungu sekali. Dan ini yang kita saksikan banyak terjadi di masyarakat kita. Sehingga apa? Karena sang anak sudah cekoki, sudah diedukasi. Kalau mau bahagia harus kaya. Kalau begitu kejar materi sebanyak-banyaknya. Akhirnya orientasi hidupnya hanya materi, harta. Dia menganggap harta akan mengantarkannya kepada kebahagiaan, sehingga timbullah pemikiran kalau nggak ada harta nggak akan bahagia. Orang Arab bilangnya fulus ya. Sering kami sampaikan pepatah Arab Indonesia, ada fulus urusan mulus, nggak ada fulus mampus. Ini pepatah Arab Indonesia ya. Sehingga untuk menggapai kebahagiaan tersebut, kalau dia tidak dapat ya menggapainya dengan jalan yang benar, dengan jalan yang halal, yang tidak keluar dari koridor syariat, dia akan menempuh jalan yang haram. Waliyadzubillah. Ya. Padahal para hadirin sekalian, kalau kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesuksesan,
menginginkan keberkatan dalam kehidupan ini, jalannya sudah ada, dan itu mudah sekali. Kuncinya, siapa saja menginginkan kebahagiaan, keberkatan dalam hidup di dunia, maka hendaklah dia memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih seperti apa? Saking pentingnya hati yang bersih ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, Allah berfirman, ya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa artinya? Sebelumnya Allah firman menceritakan tentang seorang nabinya yang sangat agung, Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, la tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah, janganlah engkau mengecewakan aku di hari kebangkitan kelak, yang bagaimana hari tersebut seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat di bumi, namun tidak seperti bumi yang kita kenal ini, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita semua, membangkitkan kita semua dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Harta sudah tidak berguna lagi pada saat itu. Begitu pula anak kita sudah tidak ada gunanya lagi. Semuanya, bahkan nafsi-nafsi, hanya memikirkan diri sendiri. Satu-satunya yang akan menyelamatkan manusia kelak pada hari kiamat adalah qalbun salim, hati yang bersih. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita cermati, ya, ayat yang mulia ini, Allah menggantungkan keselamatan umat manusia dengan hati yang bersih. Artinya keselamatan bukan hanya di akhirat saja, di dunia juga dia akan selamat, dia akan bahagia, hidupnya akan tenang kalau seorang itu memiliki hati yang bersih. Pertanyaannya sekarang, para hadirin sekalian, mas-sabilu ila dzalik, bagaimana cara kita menggapai hati yang bersih? Apa kiat-kiat yang dapat kita tempuh, para hadirin sekalian? Kadang ada orang tahu, satu-satunya penyelamat kita adalah amal kita, hati kita, namun dalam prakteknya dia tidak tahu bagaimana cara membersihkan hatinya, bagaimana cara beramal yang baik dan dapat menjadi penyelamat dia dan kunci kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Maka oleh karena itu, para hadirin sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, karena waktu sedikit, ya, ini sudah berjalan lebih dari sudah 4:30 ini, ya, kami hanya akan meringkas 5 poin besar yang insya Allah apabila kita dapat terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan termasuk hamba Allah yang bahagia, yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama, para hadirin sekalian, kunci kebahagiaan itu adalah al-imanu billah wa rasulih, adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, para hadirin sekalian, apabila seorang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dia tahu mana menjadi hak Allah
dan mana menjadi hak Rasulnya. Dia tahu mana menjadi kewajiban dia yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun akan menggapai kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup ini. Bagaimana tidak? Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa mempertanyakan. Ini penting. Apakah perintah Allah dan Rasulnya ini wajib atau tidak? Apakah perintah Allah dan Rasulnya ini sunnah atau bukan? Ini maaf kecenderungan orang zaman sekarang, karena saking banyak belajarnya sehingga amalan banyak belajar tapi kurang beramal. Kalau dengar perintah, ini perintahnya apa? Wajib enggak? Oh, enggak wajib. Sunnah, oh enggak usah dikerjakan. Ini orang zaman sekarang. Ya, padahal para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mendengar perintah dari Allah dan Rasulnya, bismillah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, langsung dikerjakan tanpa mempertanyakan status perintah tersebut. Mau perintahnya wajib, mau perintahnya sunnah, kerjakan. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti ada kebaikan untuk dunia dan akhirat kita tahu ataupun kita tidak tahu. Ya. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari suatu perbuatan atau perkataan, amalan tertentu, kita jauhi tanpa mempertanyakan ini larangannya haram atau larangannya makruh. Ini kecenderungan kita. Maaf sekali lagi. Sebagian orang ada yang kita larang rokok. Kalau saya ditanya, Ustaz rokok apa? Ya haram, karena mudaratnya besar. Ada juga ustaz lain, kiai lain, tuan guru lain ditanya, hukum rokok apa? Makruh. Ya makruh itu baik atau enggak baik? Baik atau enggak baik, bapak-bapak, ibu? Apa sih definisi makruh itu? Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak mengapa. Sekarang saya mau tanya, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan nggak dapat apa-apa, kira-kira pilih mana? Istilahnya gini, saya bilang ke anak saya atau ke murid saya, nak, kamu ya jangan mandi di kolam, saya kasih 100.000, atau kamu mandi di kolam, kamu nggak dapat apa-apa. Kira-kira pilih mana? Pilih mana? Yang pertama atau kedua? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Bapak nggak larang kamu mandi di kolam, cuma kalau kamu nggak mandi, saya kasih 100.000. Pilih mana? Pilih? Hah? Pilih duit. Dan 100.000 itu, ya apa susahnya? Tapi orang zaman sekarang nanya hukum merokok dibilang makruh, oh kan kata Ustadz makruh, gak apa-apa, malah ahli hisab jadinya, malah jadi ahli hisab. Inilah ahli hisab yang sebenarnya, ya subhanallahil azim. Nah, ketika seorang sudah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia ketenangan dalam hidupnya. Bukankah kita baca dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dan ingat takwa enggak akan digapai kalau seorang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena takwa itu didahului oleh amalan, dan amalan itu kita kerjakan atas dasar keimanan. Seperti itu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, Allah akan menjadikan solusi dari setiap problematika yang dia hadapi. Apapun masalah kita, serahkan semua kepada Allah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dan menyelesaikan masalah kita tersebut. Ya, jangan kira yang memudahkan urusan kita, memberikan kita solusi atas masalah dilema kehidupan yang kita hadapi ini orang lain. Tidak.
Allah Subhanahu wa taala, namun melalui perantaraan para hambanya. Makanya ketika terjadi sesuatu dengan kita ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, ditimpa hal-hal yang tidak baik, sebelum kita mengetuk pintu manusia, kita ketuk dulu pintunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah sudah mengizinkan, maka manusia yang lain akan datang membantu kita. Tapi kalau seandainya kita terkena musibah, insiden atau apalah itu namanya, namun kita malah tidak mengetuk pintu Allah, langsung ke orang lain, bisa jadi orang lain itu tidak akan dapat membantu kita, siapapun dia. Bahkan kalau kita ke presiden sekalipun, ke sultan sekalipun, ke raja sekalipun, kalau Allah tidak menghendaki untuk memberikan kita solusi, untuk memberikan kita kunci untuk melewati problematika yang kita hadapi, musibah yang menimpa kita, maka kita tidak akan terbebas dari musibah tersebut. Ya. Dan buah yang akan didapatkan oleh mereka yang bertawakal dan beriman serta bertakwa kepada Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Subhanallahil azim. Ini kalau waktu panjang ada kisah yang sangat luar biasa. Ya, materinya juga panjang ini misalnya. Takutnya saya enggak cukup nanti. Ya, apalagi kalau cerita, saya suka cerita soalnya. Ya, nanti ntar lagi waktu itu udah jam 4.35 itu. Insyaallah kisahnya lain kali saja ya. Karena sangat menginspirasi. Intinya siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan menjadikan hidupnya bahagia. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, para hadirin sekalian, adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingatnya. Allah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Hai orang-orang beriman, ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Zikir di waktu pagi dan di waktu siang, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran Allah firman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Sungguh dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang. Para hadirin sekalian, bagaimana cara mengingat Allah? Ya, mengingat Allah dengan membaca. Apa yang kita baca? Dua hal. Pertama, membaca kitab Allah yang tertulis. Lalu kedua, membaca kitab Allah yang terlihat atau nampak. Kalau kitab Allah yang tertulis ada dua, itulah Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting karena ada tokoh sesat ya yang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran itu katanya kata-katanya, perkataannya Nabi Muhammad, dibaca oleh Nabi Muhammad. Ini jelas lebih parah dari golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini Quran dari Allah tapi bukan kalamullah. Itu saja dihukumi sesat oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan Quran bukan kitab Allah? Oh, ini jelas ini yang viral ya. Gak perlu saya sebut namanya. Walaupun saya sebut gak apa-apa sih sebenarnya. Ya, Panji Gumilang ya. Pimpinan Zaitun. Sesat ini memang lebih parah kesesatannya dari kaum Mu'tazilah. Subhanallahil azim. Padahal Al-Quran ini jelas kalamullah. Begitu juga hadis termasuk juga kalamullah. Bedanya kalau Al-Quran
makna dan lafaznya dari Allah. Kalau hadis maknanya dari Allah, namun lafaznya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sebagaimana yang Allah gambarkan, Allah firman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, namun beliau menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka oleh karena itu para ulama menyebutkan hadis juga termasuk wahyu dari Allah. Itu yang kita baca. Baca ayat Allah yang tertulis Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca dan direnungi maknanya. Dan yang paling penting dari itu semua, amalkan ajaran Al-Quran, terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan hadis. Setelah selesai kita membaca ayat-ayat Allah, kitab Allah yang tertulis, bacalah ayat-ayat Allah yang terlihat. Kita ini, maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sering membaca ayat Allah yang tertulis, tapi jarang sekali membaca ayat Allah yang terlihat. Apa sih ayat Allah yang terlihat? Semua yang ada di alam semesta ini adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf sekali lagi, saya mau tanya, ada yang pernah naik Gunung Merapi? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah? Atau mungkin ada yang pernah ke pantai? Oh, insya Allah semuanya pernah ya. Ada yang pernah ke pantai? Berapa jarak Temanggung dengan pantai? Lumayan ya? Lumayan, jauh sekali ya? Waduh, oke. Lumayan, tapi ada yang pernah ke pantai? Insya Allah semuanya pernah ya. Apa yang kita lakukan di pantai? Pernah tidak suatu saat ketika kita berdiri di tepi pantai, kita merenungi ciptaan Allah yang begitu luas? Ketika kita melihat lautan biru membentang luas, ya, pernahkah kita berpikir, ya Allah, begitu luasnya lautan ini, kita memandang seakan-akan tidak ada ujungnya. Pernahkah kita berpikir, lautan saja ini luas, maka Zat yang telah menciptakan lautan begitu lebih luas lagi karunia-Nya. Setiap hari kita pandang langit, betul tidak? Ya, pernahkah kita merenungi ciptaan Allah langit yang berada di atas kita? Ya, bagaimana Dia berdiri, yang seakan-akan menjadi atap bagi manusia yang tidak ditopang oleh tiang? Pernahkah kita berpikir, langit itu begitu tinggi, Masya Allah, namun Zat yang telah menciptakan langit jauh lebih tinggi. Apapun pengkajian kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, muaranya satu. Allah firman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ketika kita membaca tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi dan di langit, muaranya satu, ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau menciptakan segalanya ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, maka selamatkanlah hambamu ini dari api neraka. Satu contoh yang sangat simpel, yang insya Allah akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tahu lalat ya, tahu lalat. Okay. Nabi dalam hadis beliau menyebutkan, apabila idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum fala yaghmishu, apabila ada lalat hinggap di bejana kita, minuman kita, jangan langsung dibuang, tapi fala yatrahu fal yaghmishu, afwan, jangan langsung dibuang, tapi dicelupkan dulu, celupkan lalu dikeluarkan. Apa kata Nabi? Karena di sebelah sayapnya ada obat, sebelah satu lagi ada penyakit. Hadis ini menjadi salah satu hadis yang membuat ulama bingung.
Kenapa Nabi bersabda seperti itu? Namun ilmu sains modern membuktikan apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu benar adanya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, apabila anjing menjilat kita, maka disuruh untuk cuci 7 kali dengan air. Salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan tanah atau debu. Kenapa? Ulama bingung. Kenapa Nabi menyuruh nyampur dengan tanah? Kenapa bukan zat-zat cair yang lain, liquid yang lain? Kenapa harus tanah? Kenapa nggak sabun? Kenapa nggak leboy? Nggak apa lagi? Nama sabun itu apa? Apalagi nama sabun? Leboy, saya tahunya leboy doang kan. Sunlight gitu, atau Rinso gitu, atau Daya gitu, Soklin misalnya. Kenapa? Baiklin misalnya. Kenapa enggak dengan Baiklin aja? Oh, ternyata, dan ini menyebabkan salah seorang profesor di barat sana masuk Islam. Setelah diteliti, ternyata di dalam air liur anjing tersebut ada suatu bakteri yang memang enggak akan mati walaupun dibasuh dengan air, dibilas dengan air, yang dicampur dengan sabun apapun, nggak akan mati kecuali kalau kena campuran debu atau tanah. Sekali lagi, benarlah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka oleh karena itu para hadirin sekalian, renungilah. Zikir itu, maaf sekali lagi, sebagian kaum muslimin memahami definisi zikir ini dengan sangat sempit. Yang namanya zikir itu zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, atau baca zikir pagi dan petang. Ya betul, itu zikir. Tapi zikir sebenarnya lebih luas daripada yang kita pahami. Salah satu bentuk zikir adalah merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disitulah sebenarnya terdapat esensi zikir. Subhanallahil azim. Maka siapa saja yang berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan baca Al-Quran, hadis, doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, serta merenungi ciptaan Allah yang ada di bumi dan langit, insya Allah dia akan menggapai kehidupan yang bahagia dan berkah. Ini yang keberapa para hadirin sekalian? Kedua. Lalu yang ketiga adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang terbebas dari yang namanya kesalahan atau maksum. Ya. Yang maksum itu hanyalah para malaikat dan juga para nabi. Ya. Adapun selainnya pernah melakukan kesalahan, baik kecil ataupun besar, nampak ataupun tidak nampak, sengaja ataupun tidak sengaja, dia ketahui ataupun dia tidak ketahui. Maka oleh karena itu perlunya kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan orang yang bertaubat sebagaimana disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, at-taib min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kembali kepada Allah dengan taubat sebenarnya, bukan taubat sambal. Tahu taubat sambal, Bu? Ibu-ibu tahu taubat sambal enggak? Nih adik tahu taubat sambal enggak? Tahu? Taubat sambal, makan. Ini kalau Temanggung ciri khasnya pedas apa enggak? Tempat pedas ya? Oh sama, Sumbawa juga pedas. Di Sumbawa kalau enggak ada sambal enggak makan. Itu kalau Sumbawa. Enggak ada sambal enggak makan. Itu kalau Sumbawa.
Karena memang nggak lepas dari kehidupan sehari-hari. Udah makan pedas 100 cabai, tambah lagi apa itu, sampai berkeringat, ngos-ngosan, dah gua tobat dah, nggak mau makan lagi. Tapi besoknya nggak ada sambal, lah mana sambalnya? Ini tobat sambal. Nah, bukan seperti itu tobat yang benar. Tobat yang benar adalah tobat yang memenuhi syarat taubat. Salah satunya adalah menyesal. Lalu kemudian yang kedua, syarat taubat yang kedua, berazam. Azam itu kemauan keras, tekad yang kuat, untuk tidak melakukan lagi dosa yang sama. Ketiga, mengganti dosa kemaksiatan yang dia kerjakan dengan kebaikan. Percuma kalau udah tobat, tapi giliran sholat malah tidur. Ini tobat palsu ini namanya. Orang tobat harus membuktikan tobatnya dengan melakukan amalan saleh. Dan yang keempat, kalau itu berkaitan dengan hak manusia, dia harus kembalikan hak manusia itu. Kalau pernah nyakiti orang, minta maaf, ngambil punya orang, dikembalikan. Seperti itu. Intinya, jangan sekali-kali para hadirin sekalian kita menganggap diri kita itu bersih. Dan Allah paling murka dengan mereka yang menganggap dirinya paling suci, seakan-akan sudah mengkapling surga, seakan-akan surga itu sudah punya dia, punya engkongnya. Alhamdulillah. Makanya Allah firman dalam Al-Quran, Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Apakah kau tidak melihat kepada mereka, orang-orang yang menganggap dirinya suci, tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Afwan, maaf. Bismillah. Bahkan dalam surah An-Najm Allah firman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan sekali-kali kamu menganggap dirimu paling suci, kata Allah, paling bersih, karena Allah Maha mengetahui siapa yang paling suci dan paling bersih. Maka oleh karena itu, apabila kita sudah tahu kita ini tidak boleh menganggap diri kita yang paling bersih, paling suci, ingat bapak kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam hanya melakukan satu dosa, dan itu menurut kita remeh. Apa dosanya? Makan buah. Maaf, sebagian kaum muslimin menganggap ini buah huldi. Buahnya bukan buah huldi, itu perkataan iblis ke Adam. Nama buahnya tidak diketahui. Hanya saja iblis bilang ke Adam, ini buah syajaratul huldi la yablah. Kamu makan buah kekalan nih. Buah yang akan membuat kamu kekal. Kamu tidak akan pernah mati. Tapi nama buahnya bukan buah huldi. Ini perlu diketahui. Allah larang Adam, wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal khasirin. Adam, Hawa, jangan dekati buah pohon ini. Kalau kamu ngeyel, kamu nanti akan termasuk orang-orang yang rugi. Seperti itu. Tapi fa'azallahuma syaitan menggelincirkan keduanya, menipu Adam dan juga Hawa, dipanas-panasi, diprovokasi, sehingga apa yang terjadi? Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani min waraqil jannah wa 'asa Adam rabbahu faghwa thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Akan tetapi setelah keduanya memakan, Adam dan Hawa
memakan buah huldi itu, menurut orang yang menamakannya buah huldi, langsung nampak kedua aurat mereka, ya, dan keduanya langsung diusir oleh Allah dari surga. Dan Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya. Namun karena Adam menyesal, beristighfar, meminta ampun dan taubat, fataba alaihi wahada, Allah pun menerima taubatnya dan memberikan Adam petunjuk. Lihat, Nabi kita, bapak kita Adam, satu dosa yang beliau perbuat kecil menurut kita, makan buah tok, diusir dari surga. Lah kita para hadirin sekalian yang setiap hari buat dosa, bahkan dosa besar kadang-kadang, ada yang riba, ada yang zina, ada yang makan harta anak yatim dan lain sebagainya, bohong, dusta, adu domba. Tiba-tiba, oh Rabbi adkhilnil jannah, doa ingin masuk surga, ngaca, nggak malu apa? Ingat, jangan anggap enteng kemaksiatan. Alah, ini kan maksiat kecil Ustaz, nggak apa-apa, ngerokok, maksiat kecil. Oh nggak apa-apa Ustaz, cuma nyolong buah doang Ustaz. Iya kecil menurut Anda, tapi belum tentu kecil menurut Allah. Makanya para ulama salaf, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, menukil satu ungkapan yang sangat, ya Allah, ini ungkapan ini akan membuat bulu kuduk kita berdiri. La tanzur ila sigharil ma'asi, walakin unzur ila azamati man ta'si. Jangan kamu lihat kecilnya kemaksiatan yang kamu kerjakan, tapi lihatlah kebesaran zat yang kamu bermaksiat kepadanya. Dialah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mengajak diri kami pribadi, dan paling utama, ini nasihat untuk kami paling utama, ya, dan juga kita semua, mari kita bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali ditunda taubat itu. Mengapa? Karena tamu terakhir kita, yaitu al-maut, kematian, tidak akan pernah menunggu kita untuk taubat. Siapa tahu kami yang pertama kali dijemput oleh tamu terakhir kami, malaikat maut, menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala tepat setelah kami ceramah ini. Atau mungkin bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu, kita tidak tahu. Maka jangan sekali-kali tunda yang namanya taubat. Karena apabila kita selalu bertaubat dan mawas diri, ini insya Allah akan membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan ada ruang bagi kita untuk bermaksiat. Dan yang paling penting, agar kita dapat menghadirkan taubat, kita selalu merasa diawasi, diperhatikan, dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang sangat jitu agar kita selalu dapat memelihara eksistensi taubat kita. Sudah bertaubat, yang berat itu adalah memelihara taubat kita. Salah satu caranya, kiatnya adalah muraqabatullah, merasa selalu diawasi, dilihat, dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktunya sudah habis apa gimana nih? Sudah mau jam 5 ini, sampai setengah 6. Oke, azan jam, ya mungkin kita sudah sebelum itu, karena ada pertanyaan, gak apa-apa ya, kita mungkin selesai sebelum jam setengah 6 biar banyak pertanyaan yang dapat kita jawab. Yang keempat, para hadirin sekalian, dan ini tidak kalah pentingnya dari yang pertama sampai ketiga tadi, agar kita menggapai kebahagiaan, keberkatan dalam hidup ini, hendaklah kita berilmu. Perlu kita ketahui, disebutkan oleh Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimallahu ta'ala, salah seorang ulama besar Indonesia, dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'allim Fima Yahtaju Ilaihi Al Muallim
fi maqami tadrisihi wa al-muta'allim fi ahwali dirasatihi. Beliau menukil perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Badruddin bin Jama'ah. Al-Imam Badruddin bin Jama'ah dalam kitab beliau Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, ya, fi adabil alim wal muta'allim. Ini salah satu kitab besar, kitab agung yang membahas tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Beliau menyebutkan, kalau disebutkan keutamaan ilmu baik dalam Al-Quran dan juga sunnah hadis Nabi SAW, maka konotasinya satu, yaitu ilmu agama. Ustaz, ilmu umum gimana? Ilmu umum itu ikut ilmu agama. Hukum mempelajari ilmu umum apa? Mubah, boleh, kecuali kalau ilmu itu ilmu yang ngajar kita nyolong, haram ya. Ada ilmu nyolong, ada ilmu nyopet, ada ilmu begal, ada seperti itu. Begal sekarang udah masuk ke dunia maya. Berapa waktu yang lalu BSI ya dibegal oleh hacker dari Rusia, minta tebusan berapa miliar gitu. Subhanallahil azim. Itu ada ilmunya, ada programnya itu. Tapi itu ilmu bermanfaat atau tidak? Jelas ilmu tidak bermanfaat. Nah, kalau disebut ilmu dalam Quran dan hadis, maka konotasinya adalah ilmu agama. Ilmu dunia hukumnya mubah secara umum, boleh. Apalagi kalau ilmu dunia kita pelajari menjadi wasilah pelantaraan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memuliakan umat Islam, memajukan umat Islam, maka mempelajari ilmu dunia itu hukumnya naik menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib, seperti itu. Ya. Maka oleh karena itu para hadirin sekalian, agar hidup kita tenang, pelajarilah ilmu. Dan kita di sini alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita semua belajar. Dan kita semua insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Dan ini adalah janji Allah dan Rasulnya, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, mohon maaf saya minum dulu. Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah, masjid, membaca Al-Quran, belajar ilmu agama. Imam Nawawi mengomentari hadis ini, termasuk mereka yang belajar ilmu agama, ikut hadir kajian majelis ilmu, termasuk mereka yang mendapatkan keutamaan ini. Pertama, apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Siapa saja yang hidupnya gundah gulana, pusing, banyak masalah dalam keluarganya, mau cari solusinya, datanglah ke masjid, bersimpuh sujud di hadapan Allah. Kalau ada kajian, ikut duduk nimbrung dalam kajian itu, insya Allah akan turun ketenangan dalam hati kita. Ya. Terlebih lagi ada problem. Ini saya pernah ngisi kajian di Sumbawa. Karena setelah kami lulus, kami balik ke Indonesia, kami di Sumbawa dulu mengabdi di tanah kelahiran kami selama beberapa tahun. Ada bapak-bapak, waktu itu saya menjelaskan, menerangkan tentang fikih, belajar fikih Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kita ngaji kitab Safiyatun Najah. Saya bahaslah tentang tata cara mandi wajib atau mandi janabah sesuai sunnah. Saya bahas dengan hadis-hadisnya, seperti ini. Selesai kajian, bapak itu datang berlinang air mata. Saya diam, terisak-isak. Dia bilang, Ustaz, jazakallah khairan wa iyyakum Pak. Ada apa gerangan Pak? Maaf Pak Ustaz, demi Allah, kata beliau, umur saya sekarang sudah 60 tahun.
selama saya hidup ini, baru malam ini saya dengar tata cara mandi junub, mandi janabah yang benar sesuai sunnah katanya. Selama ini saya bingung, setiap kali saya junub apa yang harus saya lakukan, bingung dia, gak pernah menemukan solusi akan jawaban yang dia dapat, yang dia inginkan, gak pernah. Teriak-iak gimana sih mandi junub yang sesuai dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Baru pas malam itu, kebetulan beliau juga jamaah masjid itu, kami ngisi, kami jelaskan. Akhirnya terjawab sudah satu problem yang selama ini ya menjadi apa istilahnya? Pemikiran, beban pikiran dari bapak tersebut. Ya, tapi bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati juga kalau ikut kajiannya, karena banyak kajian yang ya berlebar kajian, tapi kadang-kadang nggak ngaji, malah musik, dangdutan, atau malah salawatan, tapi kok salawatannya kayak orkes gitu loh. Salawat pakai sampai joget-joget, sampai sorbannya dibaling-baling kayak gini, kayak baling-baling Doraemon, baling-baling bambu, dia putar-putar sorbannya. Ini konser apa salawatan apa? Ini yang banyak sekarang. Seperti itu. Ya. Jadi hati-hati kalau ikut pengajian. Ikutlah pengajian yang memang mengajarkan kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman ulama salaf, ulama saleh terdahulu yang benar. Hati-hati. Seperti itu. Ada juga pengajian itu di mana ngajak jamaahnya joget, zikir sambil joget. La ilaha illallah. Joget-joget kayak gini. Buka saja YouTube aja. Zikir joget keluar itu, ada yang zikir sampai kesurupan. La ilaha illallah. Jadi hati-hati. Pengajian seperti ini bukan malah menghasilkan solusi, malah nambah polusi, nambah beban. Seperti itu para hadirin sekalian. Ya, ini maaf sekali lagi. Ini perlu kita sampaikan karena ini adalah kebenaran agar umat terselamatkan dari golongan-golongan yang sesat tersebut, yang nyeleneh tersebut. Seperti itu. Intinya para hadirin sekalian yang kami rahmati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ilmu agama ini. Ketenangan akan turun dalam hati kita. Sampai situ belum dilanjutkan oleh Nabi. Kalau pertama tadi sakinah, yang duduk datang belajar di majelis ilmu akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Lalu yang kedua apa? Wahafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh malaikat. Nah, kita ini insyaallah ada malaikat yang menaungi kita, hanya saja kita tidak dapat melihat mereka. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya malaikat akan membentangkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu, karena malaikat meridhoi apa yang mereka kerjakan. Subhanallahil azim. Ya. Ini yang keberapa hadirin? Yang kedua. Yang pertama sakinah, kedua wa ghasyyatumur rahmah, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mereka akan dinaungi oleh malaikat. Dan yang keempat, wah ini agung sekali yang keempat ini, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang keempat, Allah akan menyebut nama mereka di sisinya kelak pada hari kiamat. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau nama kita disebutkan, misalnya ini kita di kelurahan, datang Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, tiba-tiba Pak Hasan dipanggil, Ustaz Hasan silakan maju ke panggung mendapatkan sepeda dari Pak Jokowi. Gembira tidak? Oh, bukan main. Kalau saya Pak Ustaz Hasan petatang petenteng, saya petatang petenteng. Ini kalau saya Pak Hasan, saya petatang petenteng. Woi Pak Jokowi, saya peluk erat-erat Pak Jokowi. Ya, gembira. Oh ini presiden. Kapan lagi? Belum tentu sekali dalam hidup, belum tentu. Ini momen
langsung foto. Kalau ada HP, selfie Pak Presiden, selfie Pak Presiden, begini Pak Presiden, jempolnya. Wah, gembira bukan main. Kegembiraan yang tidak dapat diungkapkan, tidak dapat diekspresikan. Ini baru presiden. Gimana kalau kelak nama kita dipanggil oleh Allah? Bukan di hadapan kelurahan, bukan di hadapan rakyat Indonesia, tapi di hadapan seluruh makhluknya, manusia, jin, bahkan malaikat. Allah panggil nama kita. Tentu Allah panggil, Allah akan membangga-banggakan kita di hadapan makhluknya yang lain. Inilah keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang pelajari ilmu agama. Terlebih lagi para hadirin yang kami cintai, kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama ini adalah kunci untuk selamat dari kejahilan. Mempelajari ilmu agama ini adalah kunci untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak, ketika seorang sudah mulai belajar ilmu agama, dia akan mengenal mana tauhid, mana syirik. Dia akan mengenal mana sunnah, mana bid'ah, mana khurafat, mana tahayul, mana mitos. Ketika dia sudah mulai belajar ilmu agama, dia akan mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh. Sehingga apabila dia sudah mengetahui hal tersebut, bisa dipastikan dia akan menjalankan. Kalau itu perintah, dia akan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Kalau itu larangan, maka dia akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Intinya ilmu itu adalah dalil atau petunjuk bagi dia untuk beramal, dan petunjuk bagi dia untuk meraih kebahagiaan di dunia ini para hadirin sekalian. Maka oleh karena itu, terlebih lagi Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi hamba ini, Allah akan pahamkan bagi dia tentang urusan agama. Bagi para jemaah yang sudah belajar bahasa Arab, kalau kita perhatikan lafaz atau kata khairan ini berbentuk nakiroh, dan kaidah dalam ilmu usul fikih, an-nakirah fi siyaqil itsbat tufidul umum. Lafaz nakirah di dalam konteks penetapan itu bermakna umum. Artinya apa? Kebaikan yang Allah berikan ke mereka yang belajar ilmu agama ini khairat darain, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Karena kebaikan yang hakiki, yang konkret adalah kebaikan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah barometer kebaikan. Bukan kata kiai saya, kata ustadz saya, kata syekh saya, kata tuan guru, kata dia guru, kata buya, bukan. Oke, kalau apa yang dikatakan oleh guru kita, kiai kita, ustadz kita, syekh kita, atau siapa saja itu sesuai Quran dan sunnah, bagus. Tapi kalau tidak, Imam Syafi'i pun mengatakan, kalau perkataanku ada yang menyelisihi sunnah Nabi, campakkan perkataanku ke dinding, ambillah sunnah Nabi. Ini kata imam kita, Imam Syafi'i. Karena inilah barometer kebenaran yang hakiki, yaitu, dan inilah barometer kebaikan yang hakiki. Karena apa yang kita pandang baik belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Kita memandang suatu buruk, tapi bisa jadi itulah yang baik bagi dunia dan akhirat kita. Kita pandang sesuatu ini buruk, itu menurut kita, bisa jadi sesuatu itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Makanya Allah firman dalam Quran, bismillah. Allah firman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun."
Boleh jadi kamu memandang suatu jelek, tapi suatu itu baik menurut Allah bagi kalian. Boleh jadi sebaliknya, sesuatu yang kalian pandang itu baik, namun menurut Allah dan Rasulnya itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam, dan Allah Maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini yang keempat, para hadirin sekalian. Lalu yang kelima, para hadirin sekalian, agar kita dapat meraih kebahagiaan dan juga keberkatan dalam hidup ini adalah dengan membantu sesama, terutama membantu sesama muslim. Subhanallahil azim. Selain ketika kita membantu orang lain, kita secara tidak langsung akan merasakan penderitaan orang tersebut. Minimal akan timbul sikap apa? Rasa kasihan dan kasih sayang kita kepada saudara kita yang sedang atau tengah ditimpa musibah. Bayangkan bagaimana kalau seandainya kita di posisi saudara kita tersebut, apa yang kita lakukan? Ketika kita serba kurang, kita butuh bantuan, cari kesana kemari, gak ada orang yang akan membantu kita, gak ada yang mau meringankan beban kita. Begitulah yang dialami oleh saudara kita yang sama muslim. Maka bantulah, ulurkanlah tangan kita kepada mereka. Disitulah kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Makanya Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Bisa jadi selama ini doa kita enggak dikabulkan oleh Allah. Coba sekali-kali bantu saudara kita, ringankan beban saudara kita, dan kita berdoa lagi, dan insya Allah Allah akan menyegerakan apa yang kita minta tersebut. Bahkan bisa jadi akan diberikan dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Ini perlu kita ketahui. Kadang-kadang kita minta sesuatu kok nggak dikasih oleh Allah. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kalau Allah nggak menjawab doa kita. Allah jawab, tapi bisa jadi dengan model yang lain. Bisa jadi Allah jawab doa yang kita panjatkan dengan yang lebih baik. Mintanya rumah tapi malah dikasih kesehatan. Udah punya rumah, minta rumah lagi buat apa? Percuma dapat rumah 2 tapi sakit, kena stroke. Masih muda kena stroke, kan repot. Siapa yang akan urus rumah itu? Terbengkalai ujung-ujungnya. Atau bahkan bisa jadi direbutkan oleh ahli warisnya nanti setelah dia meninggal. Wal'iyadzubillah. Sehingga Allah beri dia yang lain, yang lebih baik daripada apa yang dia minta, berupa kesehatan. Misal ini contoh saja, Pak. Untuk bisa jadi dia minta rumah 3 rumah diberi 4 oleh Allah. Bisa jadi. Ya. Minta anak 1 diberi 2 oleh Allah. Ya. Minta jadi gubernur malah jadi presiden. Bisa jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu para hadirin sekalian. Dan Nabi meneruskan sabdanya, bagi mereka yang meringankan saudaranya juga, selain Allah akan memberikan kebahagiaan, ketenangan hidup bagi orang tersebut di dunia, di akhirat kelak Allah akan meringankan urusannya. Nabi bersabda, man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Siapa yang meringankan urusan kaum muslimin di dunia, Allah ringankan urusannya kelak di akhirat. Ingat, urusan di akhirat itu besar dan merepotkan dan mengerikan. Tidak main-main. Di dunia kita punya urusan. Kalau kita orang kaya, bisa bayar orang nyogok, ya. Atau bisa minta bantuan orang lain, punya relasi yang banyak, minta bantuan bupati, minta bantuan Pak Gubernur, lancarkan bisnis saya, legalkan bisnis saya. Ini di dunia. Tapi di akhirat mau lari kemana? Mau minta pertolongan kemana? Ke siapa? Kalau bukan ke Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya siapa saja yang ingin urusannya mudah, mudahkanlah urusan kaum muslimin di dunia ini, terlebih lagi mereka yang menjadi tetangga kita. Ya, mudahkanlah urusan mereka. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Para hadirin kami cintai dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Pukul telah menunjukkan pukul 17.18. Sudah sejam lebih ya. Karena seperempat jam digunakan untuk sesi tanya jawab ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga untuk kita semua. Semoga 5 kiat ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah kita semua akan menjadi hamba Allah yang menggapai kebahagiaan di dunia, keberkatan di dunia, dan juga kebahagiaan dan keberkatan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Langsung saja silakan kalau mungkin di antara para hadirin, baik jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, tanya. Bismillah. Bagaimana mengatasi malas dalam menuntut ilmu dan ibadah yang kadang naik turun? Nah, ini 2 in 1 ya. Ya. Pertanyaannya 2 jadi 1 ini. Oke, kita jawab pertanyaan pertama dulu. Menarik ini. Bagaimana mengatasi malas dalam menuntut ilmu? Yang namanya manusia. Bahkan kami juga sama, bukan bapak-bapak ibu-ibu saja. Akan datang suatu masa, suatu saat kita ini malas. Dan Nabi tidak menafikan malas itu. Tapi kata Nabi apa? Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah. Setiap amalan itu akan ada temponya, dan kadang-kadang tempo itu akan diawali oleh malas. Maka barang siapa yang malasnya itu dialihkan untuk hal-hal yang baik, maka dia beruntung. Sebaliknya kalau malasnya atau masa futurnya dialihkan ke hal-hal yang haram, maka rugi orang itu, celakalah dia. Ya, contoh kalau malas, misalnya malas, wah lagi malas sholat tahajud 4 rakaat, sholat 2 rakaat cukup. Lagi malas sholat sunnah ba'diyah dengan dalam keadaan berdiri, boleh duduk, duduk misalnya. Namun malas yang berlarut-larut itu yang kita tidak inginkan. Dan ini malas yang akan membuat kita rugi. Ya. Maka oleh karena itu, bagaimana cara kita mengatasi kemalasan dalam menuntut ilmu? Pertama, ikhlaskan niat kita menuntut ilmu lillahi ta'ala. Dan ya, yang kedua, hendaknya kita selalu memandang diri kita ini masih masih bodoh, masih jahil. Karena kata Imam Sufyan ibn Uyainah, siapa saja yang memandang dirinya sudah berilmu, fahuwa jahil, maka pada hakikatnya dia masih jahil. Orang berilmu, dia nggak akan memandang dirinya berilmu. Sebaliknya, dia akan memandang dirinya masih serba kurang. Laksana padi itu semakin berisi, semakin apa? Semakin menuntuk. Itu padi. Maka jadilah kita seperti padi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, saya ini masih bodoh, maka harus menuntut ilmu, harus belajar. Ya. Yang ketiga, kiat agar kita dapat mengusir kemalasan dalam menuntut ilmu, hendaklah kita menuntut ilmu itu mengikuti kemampuan kita. Jadi jangan dipaksakan. Suatu saat Nabi melihat seorang sholat malam, mungkin berpuluh rakaat dia, mungkin ratusan rakaat. Besok malamnya lagi nggak kelihatan orang itu. Lalu berapa hari kemudian Nabi bertemu dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Nabi pun bersabda kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, la takun ka fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Kamu wahai Abdullah bin Umar, jangan jadi kayak fulan.
fulan itu, Masya Allah, waktu itu dia sholat tahajud, lalu tiba-tiba meninggalkan sholat tahajud. Kenapa? Karena melakukan ibadah dengan cara dipaksakan, artinya di luar kemampuannya. Biasa, maaf, yang baru mengaji, yang baru hijrah istilahnya ya, baru hijrah, kayak artis-artis baru hijrah, slow, gak usah terlalu menggebu-gebu dalam belajar. Oh, pokoknya nuntut ilmu, belajar, pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam belajar. Sampai kapan Anda akan kuat seperti itu? Yang model kayak gini gak akan bertahan lama. Seminggu, setelah itu udah seminggu ikut kajian, belajar, 1 tahun hilang. 1 tahun hilang. Kenapa? Karena terlalu memaksakan dirinya. Kalau kita hanya bisa hadir kajian rutin di malam ini, ya gak apa-apa. Nanti sisanya ya bisa mungkin, apalagi sekarang kan ada live streaming via Facebook atau YouTube dan lain sebagainya, bisa kita ikut. Tapi afdolnya kalau belajar duduk di majelis ilmu biar lebih berbarokah. Seperti itu. Ya, datang ke majelis ilmu. Ya, intinya ketika menuntut ilmu, ikuti kemampuan kita. Yang menghafal, kalau hanya mampu hafal 5 ayat, hafal 5 ayat. Gak usah banyak-banyak. Nabi bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah itu sedikit tapi berkontinu, berterusan. Istiqomah kita kerjakan, jauh lebih baik. Malam ini sholat tahajud 1000 rakaat, besok paginya dilarikan ke RS. Setelah itu 10 tahun gak sholat tahajud. Nah, yang seperti ini jangan sampai terjadi. Lalu yang keempat, ya, agar kita terhindar dari sikap malas dalam menuntut ilmu, hendaklah kita memiliki al-jalis as-salih, teman yang saleh, yang selalu mengingatkan kita. Ketika kita nggak ada, ini fulan kemana ya? Ditelepon, kamu kemana? Oh, saya ini gini. Dia datang, dia nasihati kita. Ingat, teman yang baik itu, sahabat sejati kita adalah yang menasihati kita, yang menghadiahkan kepada kita aib kita, yang memperbaiki kita, bukan yang membenarkan segala tindak tanduk dan perbuatan kita. Ini kalau ada teman yang membenarkan segala perbuatan tindak tanduk kita, maaf, sebaiknya tinggalkan teman model kayak gini. Ini teman yang hanya akan menarik kita ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau kita punya teman yang menasihati kita, mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, mengingatkan kita agar kita kembali bertaubat, maka teman seperti ini yang harus kita jadikan sahabat dekat kita. Karena bisa jadi, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, innal julasa as-salihin inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah. Sahabat yang baik, yang saleh, itu akan memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya yang lain kelak di akhirat. Bayangkan. Makanya kata beliau, fastaghfiru minhum, perbanyaklah bergaul dengan sahabat yang saleh. Ketika kita malas, diingatkan kita. Yang kelima apa yang keenam? Kelima, baca sejarah ulama terdahulu. Bagaimana sepak terjang mereka, perjalanan hidup mereka dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari, dari daerah beliau Bukhara itu sekarang berada di negara Uzbekistan. Datang ke Mekah, mau nimbah hadis di Mekah, tiba-tiba di perjalanan habis bekal, airnya habis. Apa yang beliau minum untuk bertahan hidup? Beliau minum kencingnya sendiri. Sampai ketika suatu masa kencing darah, beliau malah kencing darah. Darurat, kencing najis haram, tapi kalau nggak minum meninggal. Darurat, minum kencing akhirnya yang keluar lagi apa? Darah. Semua itu beliau lakukan hanya untuk menuntut ilmu. Berat, masih banyak segudang kisah para ulama yang dalam menuntut ilmu, perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Jabir bin Abdullah datang
dari Madinah ke Syam, jalan kaki, perjalanan 1 bulan, hanya ingin mendapatkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Unais yang berada di Damaskus waktu itu. Satu hadis. Padahal kalau Jabir bin Abdullah cukup mengutus orang saja atau kirim surat saja, tapi tidak dilakukan. Datang dengan sendirinya, memuliakan ilmu, langsung belajar ilmu dari ahlinya. Subhanallahil azim. Ini perjalanan para ulama saleh terdahulu di dalam menuntut ilmu. Kalau kita baca biografi mereka, kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan apa-apa. Subhanallahil azim. Disinilah kita akan semakin terpacu, berkobar kembalilah semangat kita dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Ya, cukup 5 kiat ini saja. Ya, kalau saya terus lagi kita habis waktunya. Ini baru satu pertanyaan. Ini pertanyaan kedua belum saya jawab. Dan ibadah yang kadang naik, kadang turunnya memang betul. Karena iman kita, dan ini adalah kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Bukhari berkata, aku menemui 1000 lebih dari guruku, semuanya mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik tuh turun. Kadang kalau imannya lagi naik-naik, semangat. Tahajud 100 rakaat. Ya. Baca Quran sehari hatam 10 juz. Bahkan kami di pondok ada yang sehari bisa hatam satu Quran, satu mushaf 30 juz. Di Islamic Center Bimbas, santri kami pas Ramadan kemarin sehari bisa hatam 30 juz. Saking semangatnya. Tapi kalau imannya lagi down, Allah, sholat saja takbirnya kayak gini, Allah Akbar, kepalanya kayak gini. Kalau lagi don-donnya ya seperti itu. Maka ini kembali lagi, ingat iman itu bisa naik karena ada sebab, bisa turun karena ada sebab. Karena yang mempengaruhi rajin dan kualitas ibadah kita itu adalah iman kita. Maka jagalah iman kita. Iman kita itu bertambah kalau kita mengerjakan kebaikan, amal-amal saleh. Dan iman kita akan berkurang kalau kita mengerjakan kemaksiatan. Ya akan menjadi efek nanti dari berkurangnya kualitas ibadah kita. Maka oleh karena itu jauhilah yang namanya kemaksiatan. Siapa saja yang ingin ibadahnya tetap ya naik, tapi kadang-kadang pasti turun juga. Intinya kalau turun nggak turun banget misalnya, jauhilah yang namanya kemaksiatan. Dan yang kedua, selalu hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan kita ke dalam surga dengan amal kita. Ini jelas dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, innahu lan yadkhula al-jannata ahadun bi amalihi. Qalu ya Rasulullah wala anta? Qala wala ana illa anna Allah taghammadani bi rahmatin minhu wa fadl. Yang artinya sungguh salah seorang di antara kita tidak akan masuk surga dengan amalannya. Maka jangan sombong mentang-mentang udah continue sholat berjamaah di masjid 5 waktu, belum lagi sholat sunnah, belum lagi ibadah yang lain, sombong. Jangan, hati-hati. Bisa jadi ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, walaupun kau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, walaupun aku, tapi Allah telah merahmatiku dan telah meliputiku dengan kasih sayangnya. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Amal kita ini, amal saleh, amal kebaikan yang kita kerjakan ini hanyalah wasilah, hanyalah perantara saja. Ya, maka oleh karena itu jangan sekali-kali kita sombong. Selalulah mandang diri kita ini sangat kurang. Kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Cukup? Kita jawab pertanyaan yang lain. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? 10 menit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melawan waswas syaitan? Itu
syaitan adalah musuh kita yang sangat nyata. Dan cara untuk melawan syaitan adalah dengan berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim seperti itu. 6. Dan berdoa semoga kita senantiasa selalu dijauhkan dari tipu daya syaitan. 6. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehabis kita membaca doa kunut setelah witir, apakah kita mengucapkan amin atau tidak? Ya iya, disunahkan setiap kali membaca doa kita ucapkan amin, bukan alhamdulillah ya. Itu pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Malah dia bilang kalau ucap amin ketika doa enggak akan dikasih oleh Allah. Wah, ini sesat ini. Yang nyuruh kita ucap amin siapa? Allah dan Rasulnya. Maka ketika selesai berdoa ucapkanlah amin. Termasuk ketika salat witir. Seperti itu. Amin. Karena ini bagian dari sunnah. Dan dijaharkan aminnya. Aminnya jaharkan, dikeraskan bacaannya. Amin. Seperti itu. Ya. 6. Ada lagi? Silakan. Sudah? Kita cukupkan sampai sekian? Karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, kita cukupkan. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami pada kesempatan mulia ini ada tutur kata kami yang mungkin tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena diminta untuk berdoa tidak masalah ya. Kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم إنا نحمدك حمدا شاكرين حمدا عابدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا واغفر لأساتذتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين للحق يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عاقما إلا عنته يا الله ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. يا الله يا أجود الأجودين إليك مددنا أيدينا وإليك نصبنا وجوهنا فلا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian para hadirin, mohon maaf atas segala kesalahan ya. Saya tutup dengan pantun ya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Bila ada kesempatan, bolehlah kita berjumpa lagi. Apabila pedang menyayat tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Apabila lisan menyayat hati, aduhai, kemana obat akan dicari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Arfa TV.